Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ashka Fadila dari SMA Negeri 1 Sawalunto. Yang terhormat Bunda Literasi Kota Sawalunto, Ibu Mevita Deriasta. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawalunto. Yang terhormat Bapak Ibu Sekda serta teman-teman dan tamu undangan yang telah hadir di pagi hari ini. Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Sebuah kalimat yang dilontarkan oleh Bapak Operasi Indonesia, Bapak Muhammad Hatta. Dari kalimat tersebut terlihat bahwa buku adalah sahabat sejati, karena tidak akan pernah mengkhianati. Jika berbicara tentang buku, pasti erat kaitannya dengan membaca. Suatu kebiasaan yang baik, namun sudah seringkali dilupakan atau bahkan sudah dilupakan. Tak bisa kita pungkiri, pada era digital pada saat ini, kebiasaan membaca buku sudah mulai dihilangkan bagi sebagian orang. Hal ini terbukti dengan beberapa riset yang dilakukan oleh UNESCO pada tahun 2016. Indonesia masih berada di tingkat literasi rendah dengan presentasinya yaitu 0,001%. Dan riset yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment yang diadakan oleh OECD pada tahun 2019 lalu, peringkat minat membaca di Indonesia sendiri berada di tingkat 10 terbawah dengan tingkat literasi rendah. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus dari tahun ke tahun, beberapa program masih tingkat literasi di Indonesia masih rendah, tentu sangat mengkhawatirkan, khususnya bagi para generasi muda sendiri yang akan menentukan nasib Indonesia di tangan mereka. Untuk Sawalunto sendiri, tingkat gemar membaca di Kota Sawalunto pada 2021 indeksnya sebesar 50,4 dan pada tahun 2022 dengan indeks 60,1. Seharusnya pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya bisa meningkat. Dari sebelumnya kategori sedang bisa meningkat pada tahun ini. Mengingat upaya pemerintah Kota Sawalunto untuk mewujudkan kota yang sejahtera, salah satunya dengan pemilihan Duta Baca Kota Sawalunto ini. Dan saya memiliki beberapa program jika saya terpilih menjadi Duta Baca nantinya. Yang pertama, berkolaborasi dengan sekolah-sekolah tingkat SLTP dan SLTA untuk membentuk Duta Baca sekolahnya, di mana Duta Baca sekolah ini nantinya mengadakan pertemuan rutin membahas tentang bagaimana cara meningkatkan gemar membaca dan memberikan pelatihan kepada Duta Baca sekolah tersebut dan mensosialisasikannya kepada pelajar-pelajar, kepada siswa-siswa di tempat dia bersekolah. Yang kedua, membentuk forum Taman Baca Masyarakat Kota Sawalunto atau forum TBM Kota Sawalunto, yang mana nantinya forum TBM ini akan melibatkan duta-duta baca sekolah tadi untuk meningkatkan budaya gemar membaca di Kota Sawalunto dengan cara mengadakan lapak baca. Lapak baca ini nantinya bisa diadakan di taman-taman Kota Sawalunto sehingga taman tersebut tak hanya menjadi sarana hiburan tapi juga dapat bisa menjadi sarana edukasi. Yang ketiga, menjadikan media sosial sebagai media edukasi. Di sana saya akan membuat video tentang betapa pentingnya membaca, manfaat-manfaat membaca, serta memamerkan penulis-penulis dari Kota Sawalunto. Karena banyak penulis-penulis hebat dari Kota Sawalunto, tapi tidak banyak yang mengetahuinya. Sehingga dengan memamerkan penulis-penulis hebat tadi, dengan harapan agar memotivasi para masyarakat untuk gemar membaca. Nah, dari beberapa program yang telah saya buat untuk meningkatkan gemar membaca, dengan harapan pada tahun ini tingkat gemar membaca di Kota Sawalunto meningkat, yang sebelumnya di kategori sedang di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya bisa di kategori tinggi. Jadi Sawalunto, jika tingkat gemar membaca di Kota Sawalunto meningkat, maka kualitas sumber daya manusia di Kota Sawalunto pun meningkat. Maka sektor-sektor yang ada di Sawalunto seperti perekonomian, pariwisata, dan kebudayaan serta lain-lain pun meningkat. Jadi Sawalunto bisa melahirkan orang-orang hebat yang gemar membaca, penulis-penulis hebat. Jadi Sawalunto tak hanya menjadi kota wisata tambang yang berbudaya, tak hanya menjadi kota layak anak, serta juga bisa menjadi kota literasi. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan bakat saya yaitu monolog biografi.
biografi ini tentang impian. Saya yakin semua orang pasti memiliki impian, bukan? Begitupun juga dengan saya. Bagi saya, mimpi itu seperti langit, tinggi, luas, dan tak terhingga. Namun, untuk meraih mimpi itu pasti juga memiliki usaha. Seperti kita membaca sebuah kisah baru yang kita tidak akan tahu pernah akhirnya seperti apa jika kita tidak membacanya sampai selesai. Begitupun dengan mimpi. Jika kita tidak berjuang untuk melakukan impian tersebut, maka kita tidak akan pernah tahu kita berhasil atau tidak. Walaupun terkadang banyak rintangan-rintangan, banyak halangan-halangan untuk mengejar mimpi tersebut, tapi itu adalah sebuah proses menuju kesuksesan. Walaupun terkadang juga banyak orang-orang di sekitar kita yang meremehkan mimpi tersebut. Jangan terpuruk oleh omongan orang yang tidak pasti, teruslah bermimpi. Karena kita adalah kita sendiri, kita yang menentukan diri kita sendiri. Untuk itu, teruslah bermimpi. Sama seperti burung. Burung menggunakan sayap untuk terbang, dan sayap itu adalah mimpinya untuk menjelajahi dunia yang luas ini. Sayap itu bisa saja patah, namun dia masih bisa makan dan berjalan, bukan? Burung tanpa sayap sudah bukanlah burung lagi, dan manusia tanpa mimpi sudah bukanlah manusia lagi. Kita bisa terlahir di mana saja, tapi mimpi kita harus berada di atas langit. Karena segala hal yang ada di dunia ini berasal dari sebuah impian kecil. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penampilan dari Ashifa. Sekali lagi, mana supporternya Ashifa? Sekali lagi nih dukungan dari Ashifa. Masa jaya, jaya, jaya. Oke, selanjutnya sesi wawancara kepada Dewan Juri, dipersilakan. Ashifa Fadila. Nah, mungkin pertanyaan dari Ibu singkat aja. Apa tagline Ashifa seandainya terpilih sebagai duta baca, dan apa impiannya terhadap peran duta baca tersebut? Tagline saya sebagai duta baca adalah jadilah remaja cerdas dengan membaca, karena membaca adalah kunci kesuksesan. Untuk pertanyaan kedua boleh. Jadi impian saya sebagai duta baca adalah bisa memotivasi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Sawalunto tersendiri untuk membaca, karena membaca adalah kunci dari kesuksesan tersendiri. Karena orang-orang sukses pasti gemar membaca. Karena dari mana lagi dia akan mendapatkan ilmu, bukan dari buku bacaan. Untuk itu, jadilah remaja cerdas dengan membaca. Adina, terima kasih tadi udah menunjukkan bakatnya juga dengan monolognya. Mungkin saya pengen tahu nih, sebagai duta baca, justru saya pengen lihat apakah Adila kira-kira bisa memahami atau mengetahui kendala-kendala apa yang akan dihadapi pada saat nanti seandainya Adila menjadi duta baca di Kota Sawalunto. Untuk kendala sendiri, dan saya juga sebagai pelajar pastinya di lingkungan sekolah, karena jika menjadi duta baca pasti akan sibuk dengan kegiatan-kegiatannya, ketinggalan sekolah, tapi itu bukanlah suatu masalah yang besar, karena itu sudah tugas saya sebagai duta baca Kota Sawalunto. Untuk itu solusinya saya akan belajar lebih giat lagi dari biasanya, dan saat di sekolah pun memperhatikan guru dan tidak bermain-main. Dila, apa tempat favorit Anda di Sawalunto, dan jelaskan dengan singkat kenapa itu menjadi tempat favorit. Tempat favorit pastinya perpustakaan, khususnya perpustakaan Edi Nogoro sendiri, karena di sana sangat nyaman, juga bisa ada
adem. Terus untuk buat tugas juga nyaman, dan sekalian membuat tugas bisa mencari referensi untuk tugas itu sendiri. Baik, Asifah Fadila. Pertanyaan selanjutnya, anak muda itu identik dengan sosial media. Bagaimana caranya Fadila agar sosial media itu bisa menjadi jembatan bagi Fadila untuk menyemarakkan membaca di lingkungan masyarakat? Oke, terima kasih. Baik, untuk menyemarakkan minat membaca di masyarakat dengan media sosial, pastinya bisa dengan mengadakan lomba-lomba yang diadakan oleh pemerintah kota. Dengan lomba-lomba tersebut seperti lomba bercerita, lomba storytelling, sehingga minat baca di kota Solo pun bisa meningkat, dan atau membuat video-video kreatif tentang mengkampanyekan budaya membaca itu sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.